Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Nurlia dengan NIM C1B117262 dari kelompok 7 dengan materi terorisme maritim. Terorisme maritim adalah perbuatan kekerasan yang menimbulkan kekacauan di laut. Terorisme di laut adalah bentuk ancaman baru bagi dunia maritim. Pelaku tindak terorisme memiliki keterkaitan baru untuk menggunakan laut sebagai salah satu objeknya. Laut dipandang memiliki karakteristik yang baik untuk melancarkan serangan terorisme. Karakteristik ini antara lain: yang pertama, serangan terorisme di laut lebih mudah dilakukan daripada di darat. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kerjasama internasional yang memfokuskan peningkatan keamanan di darat. Yang kedua, posisi laut yang dapat digunakan oleh pelaku terorisme untuk melarikan diri dengan mudah. Selanjutnya, yang ketiga, selain digunakan untuk melakukan serangan, kawasan laut dapat digunakan pula untuk mencari pendanaan organisasi melalui piracy dan armed robbery. Terorisme di laut menjadi ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan, khususnya kawasan ASEAN, karena memiliki dampak yang lebih luas. Hal ini dilihat dari aktivitas dari pelaku teroris. Kegiatan yang termasuk ke dalam terorisme di laut adalah segala sesuatu yang terkait dengan terorisme yang dilakukan lewat laut. Berdasarkan target serangannya, serangan terorisme dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, serangan terhadap kapal di laut. Yang kedua, serangan terhadap kapal di pelabuhan. Dan yang ketiga, serangan terhadap fasilitas pelabuhan dan target pesisir lainnya. Beberapa tindakan yang dapat digolongkan ke dalam tindakan terorisme di laut adalah penyelundupan senjata untuk keperluan organisasi terorisme. Kedua, latihan serangan terorisme di wilayah laut. Selanjutnya, serangan terorisme fasilitas pelabuhan dan serangan terhadap kapal melalui pesawat terbang. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari terorisme maritim. Yang pertama, 5 kapal ikan asing asal Vietnam kembali mencuri di Laut Natuna Utara. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap 5 kapal ikan asing ilegal asal Vietnam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Keberhasilan penangkapan para pencuri ikan tersebut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, yang turun langsung melihat dan mengecek di pangkalan PSDKP Batam pada Rabu, tanggal 4 bulan Maret 2020. 5 kapal ikan asin Vietnam tersebut dengan total awak kapal berkewarganegaraan Vietnam dengan jumlah 68 orang. Kapal ikan asing tersebut menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl. Kasus terorisme maritim yang kedua yaitu Indonesia dikejar kapal Malaysia dan 3 helikopter. Pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, saat KP Hiu 08 dalam proses membawa kapal tangkapan, mengidentifikasi kedatangan kapal maritim Malaysia jenis speedboat dengan nama Penggalang 13 yang melakukan manuver dan mendekati kapal tangkapan serta KP Hiu 08 yang berada di dalam perairan Indonesia. Selanjutnya, Penggalang 13 merapat ke KP Hiu 08 dari batas ZII Indonesia dan meminta KP Hiu 08 untuk melepaskan kedua kapal yang ditangkap. Permintaan tersebut ditolak oleh KP Hiu 08 dan Penggalang 13 mencoba meminta kembali agar 1 kapal saja yang dilepas. Namun demikian, permintaan tetap ditolak oleh KP Hiu 08. Pada saat yang bersamaan, Penggalang 13 melakukan negosiasi dengan KP Hiu 08. Hadir juga 3 helikopter yang terbang mengitari KP Hiu 08 dan kedua kapal tangkapan. Selanjutnya, setelah negosiasi tidak berhasil, Penggalang 13 beserta 3 helikopter meninggalkan KP Hiu 08 kembali ke perairan Malaysia. KP Hiu 08 kemudian melanjutkan pelayaran membawa kapal.
kedua kapal tangkapan ke stasiun PSDKP Belawan dan tiba pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kasus yang ketiga yaitu serangan terhadap kapal berpenumpang Super Ferry 14 berbendera Filipina pada tahun 2004 di dermaga Manila yang menewaskan 116 orang. Pada malam 27 Februari, kapal feri seberat 10.192 ton itu berlayar keluar dari Manila menuju kota Cagayan de Oro melalui Bacolod dan kota Iloilo dengan tercatat 899 penumpang dan awak kapal. Sebuah pesawat televisi yang berisi bom TNT 3,6 kg atau setara dengan 8 pon telah ditempatkan di atas kapal di geladak yang lebih rendah dan lebih ramai. 1 jam setelah pukul 11 malam berlayar, tak jauh dari El Fraile atau Pulau Corregidor, sebuah ledakan merobek kapal, memicu kebakaran yang melanda kapal dan menyebabkan kematian yang dikonfirmasi dari 63 orang, sementara 53 lainnya tercatat sebagai hilang dan dianggap tewas. Kapten Ceferino Manzo mengeluarkan perintah untuk meninggalkan kapal sekitar jam 1.30 pagi saat api menyebar ke seluruh kapal. Sebagian besar orang yang selamat melompat ke laut atau menaiki perahu penyelamat. Dan pada tanggal 29 Februari, petugas telah memperhitungkannya 565 dari 744 penumpang yang tercatat dan semua kecuali 2 dari 155 anggota awak. Sekian dari presentasi saya dari materi terorisme maritim dan contoh kasusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.